Lanjut spoiler sebelumnya, setelah Yu Hao kembali ke Sekte Tang, ia akhirnya bertemu kembali dengan teman-temannya. Selain Xiao Xiao yang masih berada di level 67, anggota Monster Strike lainnya telah mencapai level 70 dan membutuhkan cincin jiwa untuk menerobos ke level Sage Jiwa. Yu Hao memutuskan sebelum ia pergi ke garis depan untuk menjalankan misi pengintaian, ia akan terlebih dahulu membantu teman-temannya berburu monster roh. Nan Qiuqiu mengatakan kepada Yu Hao bahwa ibunya memintanya memberitahu Yu Hao untuk segera memeriksa sebuah tempat yang saat itu mereka bicarakan. Tempat ini merupakan tempat yang seharusnya mengandung entitas es tertinggi yang sangat bermanfaat bagi kultivasi Yu Hao. Namun karena saat ini Yu Hao tidak punya banyak waktu, ia mengatakan kalau mereka akan memeriksa tempat itu sebelum menjalankan misi pengintaian. Namun sebelum itu, mereka harus terlebih dahulu ke hutan Great Stardo untuk mencari binatang roh yang cocok untuk Bei, Su Sanshi, dan Jiang Nanan. Saat ini Sekte Air Dragon telah pindah ke kota Shrek dan menjalin hubungan baik dengan Sekte Tang. Karena hubungan intim Sekte Air Dragon dengan Sekte Tang, Akademi Shrek juga memberikan dukungannya terhadap Sekte Air Dragon. Singkat cerita, di keesokan harinya sebelum menuju hutan Great Star, Huo Yu Hao dan yang lainnya bergegas menemui Penatua Xuan terlebih dahulu. Setelah mereka tiba di Akademi Shrek, mereka dengan cepat menuju halaman dalam. Dengan jiwa bela diri es tertinggi Yu Hao, ia dapat membekukan air dan berjalan di atas air melintasi Danau Dewa Laut. Di Pulau Dewa Laut, terlihat Tang Wutong berdiri di tepi danau menatap ke arah Yu Hao dan yang lainnya yang berlari di atas permukaan air. Su Sanshi yang terkenal usil menggunakan pemindahan dunia bawahnya dan tiba-tiba bertukar posisi dengan Tang Wutong. Pertukaran posisi yang tiba-tiba ini membuat Tang Wutong tidak bisa bereaksi. Menyadari bahwa dirinya tiba-tiba berada di atas permukaan danau, Tang Wutong hanya bisa berseru kaget dan akan terjatuh ke dalam air. Huo Yu Hao mengaktifkan teknik teleportasi tulang jiwa kaki kirinya dan muncul di depan Tang Wutong membantunya menstabilkan tubuhnya. Tang Wutong sekali lagi terkejut ketika tangan Yu Hao meraih pinggangnya. Dia segera mengerutkan keningnya dan meminta agar Yu Hao segera melepaskan tangannya dari pinggangnya. Setelah itu dia menatap Yu Hao dengan marah sebelum terbang ke tepi danau. Di tepi Pulau Dewa Laut, Tang Wutong menatap Su Sanshi dengan mata yang tidak ramah saat ia mendarat di tepi danau. Tang Wutong mengatakan kalau ia akan membunuh Su Sanshi jika melakukan hal itu lagi. Setelah selesai berbicara, Tang Wutong berbalik dan meninggalkan semua orang. Setelah bersentuhan langsung dengan Tang Wutong, Huo Yu Hao merasakan kalau aroma tubuh serta kelembutan pinggang Tang Wutong persis sama dengan Wang Donger. Oleh karena itu Yu Hao yakin bahwa Tang Wutong memang benar adalah Wang Donger. Akan tetapi saat ini Donger telah kehilangan ingatannya dan telah melupakan semua orang. Namun meskipun Donger telah menjadi orang lain serta melupakan semua kenangan bersama Yu Hao, Huo Yu Hao akan tetap berusaha dan membantu Donger mendapatkan kembali ingatannya. Bei berusaha menghibur Yu Hao dengan mengatakan bahwa mereka semua pastilah akan membantu Yu Hao. Setelah beberapa saat, semua orang lanjut bergegas menemui Penatua Xuan. Selain Yu Hao dan Bei, yang lainnya tidak diperbolehkan memasuki Paviliun Dewa Laut. Oleh karena itu mereka hanya bisa menunggu di luar Paviliun Dewa Laut. Sementara itu di dalam Paviliun Dewa Laut, Penatua Xuan sudah menunggu kedatangan Yu Hao. Terlihat juga ada Tang Wutong yang berdiri di belakang Penatua Xuan. Bei menyapa Penatua Xuan dan meminta izin kepadanya agar Yu Hao diizinkan terlebih dahulu menemani mereka ke hutan Great Stardo mencari binatang roh sebelum Yu Hao menjalankan misi pengintaian yang sebelumnya diberikan Penatua Xuan. Bei menambahkan bahwa selain Xiao Xiao yang masih berada di peringkat 67, 7 monster Shrek lainnya telah mencapai peringkat 70. Penatua Xuan sangat senang mendengar bahwa Bei dan yang lainnya telah mencapai peringkat 70. Ia akhirnya mengizinkan Yu Hao menemani teman-temannya terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas yang ia berikan. Penatua Xuan menyarankan mencari biji di pagoda roh sehingga proses membentuk kontrak roh dapat berjalan lebih mudah. Penatua Xuan kemudian memberikan sebuah amplop yang berisikan dokumen yang telah disediakan akademi. Yu Hao diperintahkan agar secara pribadi memberikan amplop tersebut kepada Duke Harimau Putih ketika ia menjalankan misi pengintaian di garis depan pasukan Kekaisaran Star Luo. Penatua Xuan kemudian memperkenalkan Bei dan Yu Hao kepada Tang Wutong yang berdiri di belakangnya. Penatua Xuan mengatakan bahwa Bei merupakan pemimpin Sekte Tang sekaligus pemimpin dari 7 monster Shrek generasi sekarang. Selain itu Bei juga merupakan anggota Paviliun Dewa Laut. Sementara Yu Hao, dia juga merupakan anggota termuda Paviliun Dewa Laut yang memiliki jiwa bela diri tertinggi serta memiliki jiwa bela diri kembar. Ekspresi Tang Wutong segera berubah dingin terutama ketika dia melihat Huo Yu Hao. Tang Wutong merupakan guru yang baru saja direkrut akademi. Pada saat yang sama, dia juga merupakan anggota cadangan penjaga Shrek.
Penatua Xuan memerintahkan Tang Wutong untuk ikut dalam operasi pengintaian kali ini. Operasi pengintaian ini juga bertujuan sebagai ujian bagi Tang Wutong sebagai guru baru Akademi Shrek. Yu Hao akan menjadi pengawas serta bertanggung jawab menilai kinerja Tang Wutong selama misi pengintaian. Ketika Yu Hao mengatakan kalau dia akan melindungi guru Wutong, Tang Wutong menyelanya dengan mengatakan kalau dirinya tidak butuh perlindungan Yu Hao. Yu Hao hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia tidak ingin berdebat dengannya. Bei Bei dan Yu Hao akhirnya bergegas pergi. Penatua Xuan juga memerintahkan Tang Wutong ikut bersama Yu Hao dan yang lainnya ke Pagoda Roh untuk melihat betapa ajaib dan mistiknya roh. Singkatnya di perjalanan, Bei Bei memperkenalkan teman-temannya kepada Tang Wutong. Bei Bei bertanya kepada Yu Hao apakah mereka akan pergi ke Pagoda Roh secara langsung ataukah ke hutan Great Stardow. Yu Hao menjawab kalau mereka akan terlebih dahulu ke Pagoda Roh. Meskipun Pagoda Roh belum sepenuhnya selesai, namun Emerald Swan alias Biji selalu berada di Pagoda Roh mewakili hutan Great Stardow. Mereka akan memintanya mencarikan binatang roh yang cocok untuk dijadikan cincin jiwa ketujuh. Di sepanjang perjalanan, Yu Hao dan Bei Bei mendiskusikan beberapa hal mengenai situasi perang di benua Douluo. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di Pagoda Roh. Pagoda Roh masih berada dalam proses pembangunan namun dua lapisan pertama telah selesai. Seperti yang dikatakan Yu Hao, Biji selalu berada di Pagoda Roh sebagai perwakilan hutan Great Stardow. Yu Hao lalu memberitahukan tujuan mereka datang ke Pagoda Roh. Setelah mengetahui bahwa Bei Bei, Su Sanxi serta Jiang Nanan membutuhkan cincin jiwa ketujuh, Biji langsung mencarikan binatang jiwa yang cocok untuk mereka. 2 jam berlalu, Biji akhirnya kembali setelah menemukan binatang jiwa yang cocok untuk Bei Bei, Su Sanxi dan Jiang Nanan. 3 binatang jiwa yang disediakan Biji berasal dari 3 spesies yang berbeda. Binatang jiwa pertama ialah kuda putih yang memiliki kepala berbentuk naga serta permata emas di dahinya. Binatang jiwa kedua adalah kura-kura emas yang memiliki cangkang yang sangat keras. Sementara binatang jiwa ketiga berjenis ular piton yang panjangnya lebih dari 10 meter. Biji melangkah maju dan memperkenalkan ketiga binatang jiwa tersebut. Yang pertama adalah kuda naga surgawi 10.000 tahun. Bahkan di hutan Great Stardow sekalipun, kuda naga surgawi dianggap sangat langka karena silsilah darah naga suci Radiant yang mengalir di tubuhnya sangat murni. Hanya saja kuda naga langit ini terluka parah saat dia masih muda sehingga energi kehidupannya terus menghilang. Biji mengatakan ketika kuda naga surgawi mencapai kultivasi 20.000 tahun, kondisinya akan semakin memburuk dan dipastikan akan mati. Kuda naga surgawi sangat cocok dengan Bei Bei, sehingga Biji menyarankan kuda naga surgawi sebagai roh Bei Bei. Perpaduan antara kuda naga surgawi dengan jiwa beladiri naga suci Radiant Bei Bei akan memungkinkan kekuatan Bei Bei mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan mungkin dapat sepenuhnya menyelesaikan evolusi naga suci Radiant. Binatang jiwa kedua disebut kura-kura emas yang dikenal dengan umur panjangnya serta simbol keberuntungan. Akan tetapi meskipun kura-kura emas dikenal dengan umur panjangnya, namun kura-kura emas ini merupakan pengecualian. Umurnya baru 30.000 tahun namun baru-baru ini energi kehidupannya terus-menerus menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, kura-kura emas tersebut akan dipastikan mati. Biji memerintahkan Su Sanxi agar terlebih dahulu berkomunikasi dengan kura-kura emas. Kura-kura emas sangat menguntungkan dan memiliki kemampuan bantu yang hebat. Selama kura-kura emas dapat bergabung dengan Su Sanxi, kemampuan Su Sanxi akan sangat ditingkatkan. Perisai Xuanwu-nya bahkan dapat berkembang menjadi perisai Xuanwu emas. Ada sebuah legenda dalam keluarga Su Sanxi yang mengatakan bahwa siapapun dari keluarganya yang bisa bergabung dengan cincin jiwa dari kura-kura emas, mereka mungkin bisa mengubah jiwa bela diri seluruh keluarga menjadi perisai gadis Xuanwu. Su Sanxi diam-diam menelan air liurnya ketika dia menatap kura-kura emas di depannya. Dia tidak menyangka Biji akan menemukan kura-kura emas untuknya. Setelah memiliki kekuatan dari kura-kura emas, jiwa bela diri penyu Xuanwu-nya akan berevolusi menjadi Xuanwu gadis. Biji lanjut memperkenalkan binatang jiwa ketiga yang disebut Ruby Soft Tendon Piton dengan budidaya sekitar 30.000 tahun. Piton ini telah terluka parah oleh Douluo Transcendent dari kota Shrek. Karena lukanya yang terlalu serius, ia dapat meninggal kapan saja, bahkan Biji sekalipun tidak sanggup menyembuhkannya. Jika piton ini dijadikan roh Jiang Nanan akan mendapatkan peningkatan kemampuan secara keseluruhan. Ruby Soft Tendon Piton sangat mahir dalam pertarungan langsung serta memiliki kemampuan spiritual yang dapat membingungkan lawan. Bei Bei,
Su Sanshi dan Jiang Nanan dengan hormat berterima kasih kepada Biji. Setelah berinteraksi satu sama lain dengan binatang jiwanya masing-masing, proses fusi roh akhirnya dimulai. Bei Bei dan kuda naga surgawi adalah orang yang pertama kali melakukan proses fusi roh. Kuda naga surgawi memerintahkan Bei Bei meletakkan tangannya di atas permata di dahinya. Setelah Bei Bei meletakkan tangannya di atas permata kuda naga surgawi, Bei Bei merasakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari permata. Dengan cara ini, proses fusi roh akan berjalan lebih lancar. Huo Yuhao mulai membacakan mantra ritual transformasi roh. Lingkaran cahaya emas dilepaskan dari pusat formasi memenuhi seluruh aula transformasi roh. Tubuh kuda naga langit secara bertahap mulai menghilang menyatu dengan Bei Bei. Pada saat yang sama, Bei Bei berubah menjadi tubuh sejati naga suci radiant. Seperti yang kita ketahui, setelah Master Jiwa mendapatkan cincin jiwa ketujuhnya, Master Jiwa akan dapat berubah menjadi tubuh sejati jiwa bela diri mereka. Setelah menyelesaikan proses perpaduan fusi roh dengan kuda naga langit, dahi naga suci radiant Bei Bei terdapat permata berbentuk berlian yang persis sama dengan permata kuda naga langit. Bei Bei perlahan berubah ke bentuk manusianya lagi. Pada saat yang sama, roh kuda naga langit juga muncul di samping Bei Bei. Setelah mendapatkan cincin jiwa ketujuh, kultivasi Bei Bei meningkat 2 peringkat dari level 70 hingga ke level 72. Persis seperti yang dikatakan Biji sebelumnya, penyatuan roh tidak hanya meningkatkan kekuatan Bei Bei, jiwa bela diri naga suci radiant juga berevolusi bersama dengan kuda naga surgawi. Dengan ini peluang kesuksesan Bei Bei menyelamatkan Tang Ya semakin besar. Saat itu setelah Bei Bei kembali dari sungai api es Yin Yang, Bei Bei meminta bantuan hutan Great Stardow untuk mencari keberadaan Kaisar Rumput Biru Perak. Namun sayangnya Kaisar Rumput Biru Perak tidak berada di hutan Great Stardow. Ditian secara pribadi memerintahkan binatang jiwa lainnya untuk mencari keberadaan Kaisar Rumput Biru Perak di dunia binatang buas lainnya. Begitu Bei Bei mendapatkan kabar tentang Kaisar Rumput Biru Perak, ia akan meminta bantuannya dan bersiap menyelamatkan Tang Ya. Huo Yuhao melangkah maju sembari mengucapkan selamat kepada Bei Bei. Selanjutnya proses transformasi roh berikutnya adalah Jiang Nanan dengan Ruby Soft Tendon Python. Setelah keduanya siap, proses transformasi roh kedua akhirnya dimulai. Ketika Yuhao melafalkan mantranya, cahaya terang berwarna mawar perlahan bersinar dari tubuh ular piton yang menyelimuti Jiang Nanan. Saat undulasi kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan, cincin jiwa ketujuh perlahan terbentuk sementara tubuh ular piton semakin transparan ketika menyatu dengan tubuh Jiang Nanan. Bentuk fusi roh yang terjadi antara Jiang Nanan dan ular piton merupakan fusi roh perpaduan lengkap di mana ular piton sepenuhnya menerima Jiang Nanan sebagai tuannya. Proses fusi roh berjalan sangat cepat. Dalam waktu singkat, proses penyatuan roh akhirnya selesai dan Jiang Nanan telah menerobos dan menjadi sage jiwa 7 cincin. Setelah penyatuan roh Bei Bei dan Jiang Nanan selesai, kini akhirnya tiba giliran Su Sanshi. Namun karena kura-kura emas tidak ingin ada binatang jiwa lain yang berada di aula transformasi roh ketika proses fusi roh berjalan, ia lalu meminta Biji keluar dari aula transformasi roh. Meskipun Biji merasa sedikit aneh dengan sikap kura-kura emas, dia hanya bisa setuju dan keluar dari aula dengan harapan proses penyatuan roh berjalan baik seperti sebelumnya. Huo Yuhao juga sedikit bingung namun dia tidak khawatir jika kura-kura emas memainkan trik apapun. Setelah Su Sanshi dan kura-kura emas siap, fusi roh ketiga akhirnya dimulai. Huo Yuhao mulai membacakan mantra dan cahaya kemasan mulai mengelilingi Su Sanshi dan kura-kura emas. Su Sanshi dan kura-kura emas mulai terhubung satu sama lain dan kontrak kehidupan yang setara mulai berlaku. Berbeda dengan dua fusi roh sebelumnya, penyatuan roh kura-kura emas dengan Su Sanshi berjalan lebih lambat. Di tengah-tengah proses, kura-kura emas mengalami perubahan abnormal, cahaya kemasan di tubuhnya melonjak dan aura kehidupannya semakin kuat. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan bersiap membunuh kura-kura emas jika ada sesuatu yang salah. Namun ketika Yuhao mengangkat tangannya, Su Sanshi menghentikannya dan mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Su Sanshi dapat dengan jelas merasakan kalau kura-kura emas benar-benar bersedia menyatu dengannya. Selain itu, aura kehidupan yang tiba-tiba melonjak dari tubuh kura-kura emas disalurkan masuk ke dalam tubuh Su Sanshi. Su Sanshi merasakan bahwa kekuatan garis keturunan Xuan Wu-nya mulai distabilkan. 3世苦修多年，终于完成对玄武的突破，本事吧！ Sebuah ledakan terdengar dan seluruh aula transformasi roh bergetar. Mata takdir Yuhao tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan pisau kehidupan melayang keluar dari mata takdir Yuhao menyerap energi kehidupan yang kuat dari kura-kura emas. Ketika pisau kehidupan Yuhao menyerap energi kehidupan kura-kura emas,
Guo Yuhao juga merasakan energi kehidupan meresap ke dalam dirinya. Segera roh putri salju, permaisuri kalajengking es giok, Sky Dream dan rumput es misterius keluar dari tubuh Yuhao. Kemunculan keempat roh Yuhao membuat semua orang di aula tercengang tak berdaya. Mereka tidak menyangka Yuhao sebenarnya memiliki begitu banyak roh di tubuhnya. Sky Dream, putri salju, permaisuri es serta rumput adas anis es misterius tiba-tiba muncul lalu menyerap energi kehidupan dari kura-kura emas. Sebagai makhluk roh, energi kehidupan yang kuat seperti itu sangatlah bermanfaat bagi mereka. Di samping Yuhao, Sky Dream tiba-tiba mengatakan bahwa ia sepertinya sangat akrab dengan aura kura-kura emas. Kura-kura emas yang juga merasakan sesuatu dari Sky Dream mengatakan kalau dirinya juga dapat merasakan sebuah keakraban dari Sky Dream. Segera Sky Dream melepaskan 10 cincin emas dari tubuhnya membuat kura-kura emas terkejut bukan main. Ia segera menyadari bahwa Sky Dream sebenarnya adalah cacing es yang kala itu ia serap energi kehidupannya. Dijelaskan bahwa kura-kura emas sebenarnya memiliki kultivasi 100.000 tahun. Saat itu dia juga merupakan salah satu dari 10 binatang jiwa terkuat di hutan Great Stardow yang menyerap energi kehidupan Sky Dream. Dengan kemampuannya yang dapat menyembunyikan auranya serta dapat bergerak di bawah air dan tanah, kura-kura emas mengikuti Sky Dream di bawah tanah dan menyerap energi kehidupan Sky Dream dari bawah tanah sampai Sky Dream tidak memiliki energi kehidupan lagi. Setelah menyerap energi kehidupan Sky Dream, kura-kura emas dengan cepat melarikan diri. Bahkan sekelas Ditian sekalipun tidak menyadari kalau sebenarnya kura-kura emas juga ikut menyerap energi kehidupan Sky Dream. Namun karena keserakahan kura-kura emas, ia menyelinap masuk ke dalam danau kehidupan setelah ia menyerap energi kehidupan Sky Dream. Danau kehidupan adalah keberadaan rahasia yang telah ditempati Ditian sejak zaman kuno. Dengan adanya danau kehidupan, Ditian mampu mencapai kultivasi 800.000 tahun dan mencapai terobosan demi terobosan. Saat itu Ditian tidak berada di danau kehidupan karena ia mencoba mendapatkan energi spiritual Sky Dream. Kura-kura emas memanfaatkan situasi ini dan mencoba menyelinap masuk ke dalam danau kehidupan dengan menggunakan kemampuannya yang dapat menyembunyikan auranya. Kura-kura emas terus menyelam ke dasar danau dan berusaha mencari rahasia air kehidupan. Ketika ia semakin dekat dengan dasar danau, energi kehidupan di sekitarnya semakin besar. Kura-kura emas juga menemukan cincin yang terbuat dari logam hijau yang seharusnya menjadi sumber dari air kehidupan. Pada awalnya kura-kura emas ingin mengambil cincin logam tersebut dan membawanya pergi. Namun karena cincin logam itu terlalu besar sehingga kura-kura emas tidak dapat membawanya pergi. Ia lalu menggunakan giginya yang keras untuk memotong logam tersebut dan mengambil sepotong logam untuk ia bawa pergi. Ketika kura-kura emas memotong logam itu dengan mulutnya, Ditian langsung menyadarinya. Ditian langsung melepaskan aura penindasnya yang dapat mengintimidasi kura-kura emas meskipun jarak di antara mereka berjauhan. Setelah merasakan aura penindasan Ditian yang begitu mengerikan, kura-kura emas sangat ketakutan dan memutuskan menyelam lebih dalam hingga sampai ke lumpur di dasar danau. Ia terus menggali tanah di dasar danau dan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya dari Ditian. Namun karena sepotong logam yang ia curi mengandung terlalu banyak energi kehidupan, posisinya pastilah akan ketahuan meskipun ia telah menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Hingga pada akhirnya kura-kura emas memutuskan menelan sepotong logam tersebut. Setelah kura-kura emas menelan logam yang mengandung energi kehidupan, ia tiba-tiba merasakan bahwa energi kehidupan yang luar biasa meresap ke sekujur tubuhnya. Ditian yang telah kembali berusaha mencari tahu siapa yang telah berani menyelinap ke wilayahnya dan merusak sumber energi dari danau kehidupannya. Namun setelah beberapa saat mencari, Ditian sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan kura-kura emas. Singkatnya setelah kembali ke habitatnya, kura-kura emas mulai menyadari ada sesuatu yang salah pada tubuhnya. Logam yang ia telan sebelumnya perlahan menyerap energi kehidupannya. Kura-kura emas mencoba mengeluarkan logam tersebut dari tubuhnya namun ia tidak berhasil. Tidak peduli seberapa keras kura-kura emas berusaha, logam tersebut tidak bisa keluar seolah-olah itu sudah tertanam di dalam tubuhnya. Kura-kura emas hanya bisa pasrah melihat energi kehidupannya yang setiap hari disedot oleh logam tersebut. Ketika kura-kura emas menjelaskan mengapa ia bisa jatuh ke dalam situasi yang malang ini, proses penyatuannya dengan Su Sanshi akan segera selesai. Tubuhnya perlahan-lahan mulai menyusut lalu menyatu dengan perisai Xuanwu Su Sanshi. Segera cincin jiwa ketujuh yang berwarna merah darah 100.000 tahun bersinar dari bawah kaki Su Sanshi. Su Sanshi bukan hanya mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun,
Sebaliknya dia juga merupakan orang pertama setelah Yu Hao yang memiliki roh berusia 100.000 tahun. Kura-kura emas tidak hanya memberikan dua keterampilan jiwa, kekuatan Susanshi juga telah ditingkatkan secara keseluruhan serta perisai Xuanwu-nya berevolusi menjadi perisai Xuanwu emas. Peningkatan keseluruhan yang Susanshi terima sepenuhnya mengkonsolidasikan yayasannya. Di masa depan, tidak akan sulit bagi Susanshi untuk menjadi Douluo Transcendent. Sepotong logam muncul dari perisai Susanshi. Sepotong logam ini adalah sebagian dari sumber energi asal air kehidupan yang sebelumnya kura-kura emas curi di danau kehidupan di Tian. Suara kura-kura emas terdengar mengatakan siapapun yang mau dapat mengambil logam tersebut. Namun jangan biarkan biji ataupun binatang jiwa lain melihatnya. Jika tidak, di Tian tidak akan melepaskan kalian. Susanshi melirik Yu Hao dan meminta Yu Hao segera mengambilnya. Huo Yu Hao tertegun sejenak sebelum mengatakan kalau benda itu sangat berharga dan itu seharusnya menjadi milik Susanshi. Susanshi menjawab kalau benda itu tidak akan berguna baginya. Selain itu, kura-kura emas tampaknya sangat membenci benda tersebut. Susanshi percaya kalau Yu Hao adalah satu-satunya orang yang benar-benar tahu cara menggunakan benda tersebut. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata kalau ia akan menyimpannya untuk saat ini. Akan tetapi benda itu tidak akan menjadi miliknya melainkan akan menjadi milik Sekte Tang. Sebelum Yu Hao mengambil logam tersebut, pisau kehidupannya tiba-tiba mendarat di potongan logam. Garis cahaya kehijauan dilepaskan yang membuat potong logam tersebut meleleh, hingga pada akhirnya potong logam tersebut menyatu dengan pisau kehidupan milik Yu Hao. Setelah memakan potong logam tersebut, pisau kehidupan Yu Hao kini tampak seperti makhluk hidup yang memiliki kesadarannya sendiri serta mengandung aura kehidupan yang sangat kuat. Tepat ketika Yu Hao memikirkan sesuatu, pisau kehidupannya kembali masuk ke mata takdirnya. Ketika pisau kehidupan menyatu kembali dengan Yu Hao, kekuatan spiritual serta jiwa Yu Hao semakin melebur. Terlihat mata takdirnya berubah transparan membuat matanya dapat menembus segala objek yang dia lihat. Semua orang tercengang melihat perubahan pada diri Yu Hao terutama Tang Wutong yang tak percaya saat menatap mata Yu Hao. Tang Wutong bergumam mengatakan, mustahil. Bagaimana ini mungkin? Mengapa saya melihat mata ayah saya di matanya? Dia hanya memiliki 7 cincin. Bagaimana ini mungkin? Keadaan ini tidak berlangsung begitu lama, meskipun jiwa dan kekuatan rohaninya tidak meningkat namun penampilan Yu Hao terlihat sangat berbeda. Keempat roh Yu Hao saling berpelukan dan berterima kasih satu sama lain sebelum kembali masuk ke tubuh Yu Hao. Semua orang bingung ketika melihat adegan ini, bahkan penonton pun bingung, Mimin pun sama bingungnya. Hanya King Yu Hao yang mengerti mengapa keempat rohnya bertindak demikian. Ternyata keempat roh Yu Hao melihat harapan bahwa Huo Yu Hao mungkin bisa melampaui dunia fana dan menerobos ke alam dewa. Sebelumnya ketika pisau kehidupan menyetu kembali dengan Yu Hao, dunia spiritual serta kekuatan jiwanya sekali lagi meningkat satu langkah menuju fusi total. Di saat yang sama, Yu Hao sepertinya mendengar panggilan yang membimbingnya menuju alam surgawi para dewa. Pada saat ini aura menakutkan dari sisik terbalik di Tian yang dipenuhi dengan kekuatan gelap tiba-tiba menelan tubuh Huo Yu Hao. Panggilan yang Yu Hao rasakan sebelumnya langsung diputus oleh aura gelap tersebut. Sky Dream, Putri Salju, Permaisuri Es serta rumput adas es misterius dengan gila-gilaan mulai mengaum karena aura kegelapan sebelumnya telah memblokir mereka menuju alam surgawi dan menghindari roda reinkarnasi dengan mengikuti Yu Hao. Tatapan dingin melintas di mata Yu Hao ketika dia memasuki lautan spiritualnya dan dengan cepat menenangkan amarah dari keempat rohnya. Yu Hao mengatakan untuk jangan khawatir, karena dia bisa memicu panggilan dewa untuk pertama kalinya. Yu Hao yakin kalau di masa depan dia pastilah bisa melakukannya lagi. Skydream bergumam pelan menggat kalau kesempatan seperti ini hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata kalau saat ini dia hanya sakit jiwa namun dia telah memicu kursi dewa. Meskipun hari ini Ditian telah menghalanginya, namun Yu Hao tetap optimis kalau di masa depan dia pastilah bisa memicu panggilan dewa untuk kedua kalinya. Di saat itu, Ditian tidak akan lagi bisa menghalangiku. Yu Hao juga mengatakan kalau di masa depan dia pasti akan mengalahkan Ditian dan menghilangkan skala terbaik yang telah Ditian tanamkan di tubuhnya. Yu Hao berjanji kalau hari itu akan menjadi hari di mana dia akan membawa Skydream, Putri Salju, Permaisuri Es dan rumput adas es misterius menuju alam dewa. Singkatnya setelah menenangkan serta mengembalikan harapan keempat rohnya, Bei Bei bertanya apakah Yu Hao baik-baik saja. Yu Hao mengatakan kalau dia baik-baik saja, karena Yu Hao tidak ingin memberitahu masalahnya kepada orang lain. Ia hanya bisa berbohong dengan mengatakan kalau kekuatan kegelapan sebelumnya datang dari Dewa Binatang Ditian yang ditujukan untuk melindunginya. Bei Bei tampak sedikit ragu dan berkata kalau ia merasa ada yang aneh. Aura itu sepertinya keluar tidak untuk melindungi Yu Hao. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan membahasnya lagi.
Sebaliknya dia mengubah topik pembicaraan dengan mengatakan kalau mereka harus pergi sekarang. Bei Bei sadar kalau Yu Hao tidak ingin memberitahu mereka. Dia menatap Yu Hao sembari mengatakan, "Baiklah, ayo pergi, adik junior, jika kamu memiliki masalah, kamu harus memberitahu kami. Bahkan jika Sekte Tang tidak dapat menyelesaikan masalahmu, kami akan mencari bantuan kepada Penatua Xuan." Huo Yu Hao hanya menghela nafas dalam-dalam. Bei Bei tidak mengetahui bahwa bahkan sekelas Penatua Xuan sekalipun tidak akan bisa menyelesaikan masalah di tubuh Yu Hao. Singkatnya, setelah meninggalkan Pagoda Roh, Huo Yu Hao dan lainnya akan bergegas ke garis depan pertahanan Kekaisaran Star Luo, sementara Bei Bei seorang diri akan kembali ke Sekte Tang. Su Sanshi tertawa terbahak-bahak dan segera melepaskan jiwa bela dirinya. Terlihat dia sangat senang karena telah memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Selain itu, kura-kura emas juga memberikan satu tulang jiwa. Tulang jiwa yang diperoleh Su Sanshi ialah tulang jiwa dada. Bagi master jiwa tipe pertahanan, tulang jiwa dada jauh lebih penting daripada tulang tengkorak. Namun untuk saat ini masih belum diketahui kemampuan apa yang diberikan oleh tulang jiwa tersebut. Selama di perjalanan, Tang Wutong mendekati Yu Hao dan mengatakan kalau sebelumnya Yu Hao berbohong tentang kekuatan Dewa Binatang yang melindungimu. Jika dia memang melindungimu, mengapa dia memutus interaksimu dengan alam dewa? Huo Yu Hao menatap Tang Wutong dengan penuh keheran mengapa dia bisa mengetahuinya. Tang Wutong bertanya mengapa Yu Hao berbohong kepada teman-temannya. Huo Yu Hao tersenyum sembari mengatakan mengapa dirinya harus memberitahumu. Tang Wutong mengancam akan mengungkapkan kebohongan Yu Hao jika Yu Hao tidak memberitahukan alasan mengapa ia berbohong. Mendengar ancaman Tang Wutong, Huo Yu Hao tertawa dan mengatakan kalau Tang Wutong seperti anak kecil yang suka mengancam orang lain. Mendengar ejekan Yu Hao, Tang Wutong langsung mengamuk karena tak terima dianggap sebagai anak kecil oleh Yu Hao. Huo Yu Hao kemudian menjelaskan alasannya mengapa dia berbohong kepada teman-temannya. Yu Hao mengatakan kalau dia hanya tidak ingin semua orang mengkhawatirkan dirinya. Dewa Binatang di Tian memang membatasinya berinteraksi dengan alam dewa karena Dewa Binatang tidak ingin Yu Hao berhasil menerobos ke ranah dewa. Tang Wutong menatap Yu Hao dan bertanya apakah kamu tahu seberapa buruk situasimu saat ini untuk masa depanmu. Yu Hao dengan santainya menjawab kalau dia tentu saja tahu akan hal itu. Tang Wutong sangat kesal melihat Yu Hao yang bertindak acuh tak acuh dan telah melewatkan kesempatan menjadi pewaris dewa. Tang Wutong kemudian membentangkan sayapnya lalu memukul Yu Hao sebelum dia terbang meninggalkannya. Singkatnya, setelah terbang selama 4 jam, mereka akhirnya tiba di wilayah perbatasan barat laut Kekaisaran Star Luo. Setibanya di perbatasan, mereka dihadang oleh insinyur jiwa Kekaisaran Star Luo dan memberitahu mereka bahwa seluruh perbatasan barat dikunci. Tidak seorang pun diizinkan terbang di wilayah perbatasan barat, oleh karena itu Yu Hao dan yang lainnya harus berjalan kaki jika ingin ke garis depan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Su Sanshi menginstruksikan agar mereka istirahat terlebih dahulu di tepi sungai. Huo Yu Hao akan bertugas membakar ikan untuk semua orang, sementara Ji Jue Chen dan Su Sanshi malah adu mekanik. Huo Yu Hao menggunakan deteksi spiritualnya dan menangkap beberapa ikan. Setelah menangkap ikan, Huo Yu Hao duduk di tepi sungai dan membersihkan ikat tersebut menggunakan pisau kehidupannya. Setelah membersihkan semua ikan, Huo Yu Hao pun mulai memasaknya. Sementara Huo Yu Hao memasak ikan, pertarungan Ji Jue Chen dan Su Sanshi terjadi sangat intens. Ji Jue Chen memusatkan pedang menghakimannya dan 7 cincin jiwanya bangkit dari bawah kakinya. Su Sanshi melepaskan perisai Xuanwu-nya dan 7 cincin jiwanya juga bangkit. Lapisan cahaya emas gelap mengelilingi tubuhnya dan proyeksi kura-kura emas raksasa muncul di udara. Ji Jue Chen mengungkapkan ekspresi takjub di wajahnya ketika melihat pertahanan Su Sanshi yang sudah hebat, bahkan Ji Jue Chen mengatakan kalau pertahanan Su Sanshi bahkan lebih baik daripada kebanyakan Soldo Luo yang pernah dia lawan. Ji Jue Chen mengangkat pedang penghakimannya dan aura suci langsung melonjak ke langit. Su Sanshi melepaskan kekuatan Xuanwu-nya dan cahaya keemasan dari tubuh kura-kura emas mendarat di tubuh Su Sanshi. Saat pedang penghakiman menghantam Su Sanshi merasa tubuhnya hampir terkoyak. Ular kura-kura di perisainya juga tampak mengerang kesakitan. Su Sanshi terhuyung 3 langkah ke belakang sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Serangan pedang penghakiman Ji Jue Chen terlalu kuat. Jika bukan karena fakta bahwa kemampuan Su Sanshi telah meningkat, perisainya pastilah akan hancur ketika serangan Ji Jue Chen menghantam dirinya. Dalam hal kekuatan ofensif, Ji Jue Chen tidak diragukan lagi yang terbaik di antara orang-orang seusianya. Serangannya bahwa hampir setara dengan serangan Feng Hao Dou Luo. Sementara Su Sanshi dipaksa mundur, Ji Jue Chen langsung melancarkan serangan berikutnya. Pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Su Sanshi.
segera Susanshi menggunakan teknik pemindahan dunia misterius dan bertukar posisi dengan Ji Jue Chen, namun Ji Jue Chen dengan cepat bereaksi dan sekali lagi melepaskan tebas ke arah di mana Susanshi akan muncul. Cahaya emas gelap melintas saat cincin jiwa ke-6 Susanshi dirilis. Di saat yang sama ia juga merilis domain Xuanwu-nya yang membuat tubuh Ji Jue Chen kesulitan bergerak. Berikutnya Susanshi merilis cincin jiwa ke-7-nya dan tubuh sejati Xuanwu akhirnya diperlihatkan. Golden Xuanwu bersinar terang dan berubah menjadi bola cahaya keemasan yang berlari ke arah Ji Jue Chen. Melihat Susanshi melepaskan kekuatan pamungkasnya, Ji Jue Chen juga mulai serius. Dia mencengkeram pedang penghakimannya dengan kedua tangannya melepaskan semua kekuatan jiwanya. Namun di bawah domain Xuanwu Susanshi, kekuatan Ji Jue Chen ditekan sebanyak 50%. Garis-garis cahaya emas gelap yang mengalir dari domain Xuanwu menelan Ji Jue Chen. Golden Xuanwu tiba-tiba membuka mulutnya dan gelombang emas gelap dilepaskan ke arah Ji Jue Chen. Setelah menggunakan tubuh sejati Golden Xuanwu, kekuatan Susanshi menjadi sangat kuat hingga membuat Ji Jue Chen jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Cincin jiwa ke-7 Ji Jue Chen bersinar dan tubuh sejati pedang dua sisi dirilis. Ketika pedang Ji Jue Chen bertabrakan dengan Golden Xuanwu Susanshi, bentrokan dari keduanya bahkan menyebabkan riak yang besar hingga getaran yang luar biasa kuat. Sementara keduanya bertempur habis-habisan, Tang Wutong bertanya kepada Yu Hao siapakah yang akan menang. Yu Hao tersenyum dan menjawab kalau Susanshi lah yang akan memenangkan dalam pertarungan tersebut. Di sisi lain, Tang Wutong mengatakan kalau Ji Jue Chen lebih unggul dari Susanshi, karena keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Yu Hao lalu membuat taruhan, jika Susanshi menang, Tang Wutong harus memberikan satu bantuan kepada Yu Hao, dan sebaliknya jika Ji Jue Chen yang menang, maka Yu Hao juga akan membantu Tang Wutong. Pertarungan Susanshi dan Ji Jue Chen semakin intens, pedang penghakiman jatuh dari langit menebas lurus ke arah Susanshi, segera cahaya keemasan tiba-tiba dilepaskan dari Golden Xuanwu dan ular merah yang selalu melekat pada tubuh Golden Xuanwu berubah menjadi seberkas cahaya merah menyerang lurus ke arah pedang yang jatuh dari langit. Ji Jue Chen tidak akan dapat memblokir serangan Susanshi, cahaya emas melintas dan Ji Jue Chen dipaksa kembali ke bentuk manusianya, dan ya, Susanshi akhirnya berhasil mengalahkan Ji Jue Chen. Setelah pertarungan selesai, Ji Jue Chen bagaimana bisa Susanshi bisa menjadi sekuat itu? Sanshi menjelaskan kalau kura-kura emas adalah binatang jiwa 100.000 tahun dan memberikannya satu tulang jiwa. Tulang jiwa tersebut membawa dua keterampilan tambahan. Sebelumnya Susanshi telah menggunakan keterampilan pertama dari tulang jiwanya yang disebut molting kura-kura emas. Dengan teknik ini, Susanshi dapat mengatasi semua masalah dan memindahkan diri ke tempat tertentu di domain Xuanwu saya. Keterampilan ini jauh lebih efektif daripada teleportasi instan, namun konsumsi kekuatan jiwanya juga sangat besar. Setelah kembali ke tepi sungai, Jiang Nanan langsung menarik telinga Susanshi dan memarahinya karena bentrokan dari pertarungan sebelumnya ternyata sampai mengguncang sungai dan makanan mereka hampir tumpah. Setelah selesai membakar ikan, mereka pun akhirnya memakannya. Jiang Nanan mengatakan kalau yang termudahlah yang terlebih dahulu makan, karena Tang Wutong adalah yang termudah di antara semuanya. Ia menjadi orang pertama yang menikmati ikan bakar dan roti panggang Yu Hao. Singkatnya setelah makan malam, semua orang melanjutkan perjalanan ke garis depan pasukan pertahanan Kekaisaran Star Luo. Ketika mereka berjarak sekitar 15 km dari pangkalan militer, terlihat ada 10 orang yang mengepung Yu Hao dan yang lainnya. 10 orang ini merupakan tim kecil dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Star Luo. Perwira dari ketua tim ini bertanya siapa mereka serta ada tujuan apa mereka mendekati kamp militer Kekaisaran Star Luo. Yu Hao lalu memperkenalkan dirinya sebagai anggota Akademi Shrek yang ditugaskan untuk memperkuat pasukan pertahanan Barat Laut. Mendengar bahwa mereka dari Shrek, pemimpin tim dari 10 pasukan tersebut lantas meminta Yu Hao menunjukkan bukti kalau mereka menang benar dari Akademi Shrek. Segera Yu Hao menunjukkan surat yang sebelumnya Penatua Suan berikan kepadanya. Yu Hao juga mengatakan kalau ia juga merupakan teman sekelas putra Duke Harimau Putih. Singkatnya Yu Hao dan lainnya dibawa ke kamp militer Kekaisaran Star Luo. Putih Sujiu keluar dari kamp dan secara pribadi menyambut Yu Hao dan yang lainnya. Ketika Putri Jiu melihat Yu Hao, dia tertegun dan sedikit terkejut.
dia secara pribadi telah menyaksikan keajaiban yang dilakukan Huo Yuhao. Ketika Putri Jiu Jiu menyebut nama Yuhao, semua master jiwa dari Kekaisaran Star Luo sontak saja sangat terkejut. Reputasi Yuhao telah tumbuh secara signifikan setelah kemunculan Pagoda Roh. Selain itu, dia juga merupakan orang yang memimpin Sekte Tang mendapatkan kemenangan di turnamen elit sebelumnya. Su Jiu Jiu tidak menyangka Yuhao akan datang ke pasukan pertahanan garis depan. Huo Yuhao menyapa Putri Su Jiu Jiu lalu menjelaskan kalau mereka di sini dikirim oleh Akademi Shrek untuk membantu Kekaisaran Star Luo melawan musuh-musuhnya. Selanjutnya Yuhao memberikan surat yang ditulis Penatua Suan dan berkata kalau surat ini secara pribadi ditujukan kepada Duke Harimau Putih. Su Jiu Jiu menerima surat tersebut dan meminta seseorang memanggil Duke Harimau Putih. Setelah itu Jiu Jiu mempersilahkan Yuhao dan yang lainnya masuk ke kamp militer. Di dalam tenda, Huo Yuhao bertanya bagaimana situasi Kekaisaran Jiwa Surgawi sekarang. Su Jiu Jiu menjawab kalau Kekaisaran Ryue telah menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Star Luo telah mengirim bala bantuan dari Kekaisaran Dowling serta 2 legiun insinyur jiwa untuk membantu Kekaisaran Jiwa. Singkatnya Duke Harimau Putih akhirnya tiba. Selain Duke Harimau Putih, terlihat juga ada Dai Yueheng serta Dai Luoli yang ikut belakangnya. Ketika Dai Yueheng melihat Yuhao, ia terlihat sangat gembira. Sementara itu Dai Luoli dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Ia tidak menyangka kalau Yuhao sebenarnya adalah orang dari Akademi Shrek. Su Jiu Jiu menyambut Dai Hao lalu memperkenalkan Yuhao kepada Dai Hao. Jiu Jiu mengatakan kalau Yuhao ini merupakan orang paling berbakat di generasi muda Akademi Shrek, serta merupakan anggota termuda Paviliun Dewa Laut. Selain itu Yuhao juga merupakan orang yang mendirikan Pagoda Roh. Mendengar perkataan Jiu Jiu, Dai Hao sangat terkejut. Dia secara alami telah mendengar nama Yuhao ketika Pagoda Roh pertama kali didirikan dan roh pertama kali muncul. Dai Hao mengulurkan tangan kanannya ke arah Yuhao sembari mengucapkan selamat datang di Tentara Lapangan Pasukan Barat Laut. Huo Yuhao tertegun ketika dia berjabat tangan dengan Dai Hao. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak yang begitu dekat dengan ayahnya. Saat dia masih kecil, dia selalu merindukan perawatan ayahnya dan berharap ayahnya ada di sana untuk melindungi ibunya dan dirinya. Setelah jabat tangan, mereka pun duduk kembali. Su Jiu Jiu menyerahkan surat yang dibawa Yuhao kepada Dai Hao. Di dalam surat itu menjelaskan bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya berasal dari Sekte Tang dan bakat yang berasal dari Akademi Shrek. Mereka secara khusus ditugaskan untuk menjalankan misi pengintaian. Penatua Suan secara khusus menyebutkan keahlian Yuhao dalam hal keterampilan pengawasan. Setelah melihat isi surat tersebut, Dai Hao tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari Huo Yuhao. Selama ini pasukan Barat Laut Kekaisaran Star Luo tidak bisa melakukan apapun karena upaya pengintaian mereka telah sepenuhnya disegel oleh Kekaisaran Ryue. Bahkan Kekaisaran Star Luo tidak dapat menerima informasi dari pasukan pengintai mereka. Oleh karena itu Kekaisaran Star Luo jatuh ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan dalam perang ini. Untuk memahami situasi di sisi Kekaisaran Ryue, Yuhao memutuskan akan pergi memantau pertahanan Kekaisaran Ryue di pegunungan Ningdou. Meskipun Kekaisaran Ryue mengendalikan langit, namun kendali mereka tidak mutlak. Yuhao yakin dirinya dapat menyelinap masuk dan menghindari deteksi alat jiwa Kekaisaran Ryue. Yuhao lalu meminta salah satu Feng Hao Dou Luo membawanya terbang setinggi 5.000 meter. Setelah itu dia seorang diri akan meluncur di dekat rentang pegunungan Ningdou. Dai Hao lalu bertanya meskipun Yuhao berhasil menyelinap ke bagian belakang wilayah musuh melalui udara, bagaimana caranya Yuhao kembali? Yuhao menjawab mengatakan, hanya beberapa alat jiwa pendeteksi gelombang suara yang dapat mendeteksi posisiku, namun dengan domain interferensi spiritualku, saya akan baik-baik saja. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan membagikannya ke semua orang yang ada di dalam tenda. Begitu Dai Hao, Jiu Jiu dan yang lainnya mendapatkan dukungan deteksi spiritual Yuhao, mereka semua langsung terpukau. Yuhao menjelaskan kalau deteksi searahnya dapat mencakup 5 km, inilah sebabnya ia yakin dapat melihat apa yang terjadi di pegunungan Ningdou dari ketinggian 3000 meter, namun Yuhao hanya dapat mempertahankan kondisinya selama 15 menit, oleh karena itu Yuhao akan mencoba yang terbaik untuk kembali tanpa menarik perhatian dari alat jiwa musuh. Setelah merasakan kekuatan spiritual Yuhao, Dai Hao merasa kekuatan spiritual Yuhao sangat akrab baginya. Ia lalu teringat dengan orang misterius yang saat itu menyelamatkannya.
Dou Luo Biduk langsung memuji Yu Hao. Dou Luo Biduk mengatakan kalau kedatangan Yu Hao telah membawa harapan bagi pasukan Kekaisaran Star Luo. Jika Yu Hao dapat mempelajari formasi musuh, Kekaisaran Star Luo akan berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Putri Su Jiu mengatakan jika Yu Hao berhasil mendapatkan informasi pengintaian, Yu Hao akan memberikan kontribusi besar bagi Kekaisaran. Jiu lalu berjanji akan memberikan apapun yang Yu Hao inginkan selama dia dapat memenuhinya. Yu Hao mengangguk dan berkata bahwa dirinya berharap dapat mendapatkan jasa militer dan dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Kekaisaran Star Luo, serta memimpin pasukannya saya sendiri dan menjadi marsal melalui kerja kerasnya sendiri. Namun Yu Hao tidak ingin terikat dengan Kekaisaran Star Luo. Pernyataan Yu Hao membuat semua orang terkejut terutama mereka dari Sekte Tang, namun Dai Luoli jelas menyadari tujuan Yu Hao yang sebenarnya. Yu Hao melakukan ini hanya untuk melampaui ayahnya, dia ingin menjadi pahlawan Kekaisaran Star Luo, pahlawan yang lebih hebat dari ayahnya. Ketika hari itu tiba, Yu Hao akan kembali ke rumah Adipati Dai dengan dada terangkat tinggi dan mendapatkan kembali apa yang layak diterima ibunya. Yu Hao ingin menjadi seorang marsal untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa reputasinya tidak akan kalah darinya dalam pasukan militer. Putri Su Jiu setuju dengan permintaan Yu Hao namun dengan syarat Yu Hao harus melindungi Kekaisaran Star Luo jika terjadi situasi kritis. Dai Hao bertanya-tanya dari mana Yu Hao berasal. Yu Hao menjawab kalau dia berasal dari sebuah desa di dekat kota Star Luo. Dai Hao tersenyum sembari mengatakan kalau sangat jarang bagi desa kecil memiliki master jiwa berbakat sepertimu. Belum sempat Dai Hao menyelesaikan perkataannya, Yu Hao mengepalkan tangannya dan memotong perkataan Dai Hao dengan mengatakan, "Adipati, kami baru saja tiba dari perjalanan kami kemari, mari kita akhiri pembicaraan ini sampai hari ini, kami akan mempersiapkan diri sebelum memulai misi dalam 2 lagi." Dai Hao mengangguk lalu memerintahkan Dai Yueheng menemukan tempat peristirahatan untuk Yu Hao dan yang lainnya. Singkatnya di tenda peristirahatan Yu Hao, terlihat kekuatan spiritual Yu Hao dan ia tiba-tiba merasakan aura misterius yang pernah memanggil di pagoda roh. Senyum perlahan terbentuk di ujung bibirnya ketika dia bergumam mengatakan, "Ditian, saya pasti akan mendapatkan kursi surgawi, bahkan kamu tidak akan bisa terus-menerus menghalangiku melalui skala balikmu." Yu Hao berdiri dan berjalan keluar dari tendanya lalu menuju ke tenda Tang Wutong. Setibanya di tenda Tang Wutong sedikit terkejut dan bertanya apa yang Yu Hao lakukan di tendanya. Yu Hao menjawab kalau dia memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan mengenai misi pengintaian, namun karena ini sudah larut malam, Tang Wutong mengatakan kalau Yu Hao bisa membicarakannya besok pagi. Yu Hao sedikit tak berdaya ketika dia menggelengkan kepalanya sembari mengatakan, "Baiklah kalau begitu, beristirahatlah." Setelah selesai berbicara, Yu Hao berjalan menuju tendanya sendiri. Yu Hao merasa bingung karena selain aura Wang Donger, Yu Hao juga merasakan aura Wang Qiwer di tubuh Tang Wutong. Saat dia berjalan menuju tendanya sendiri, dia mendengar sesuatu. Yu Hao tanpa sadar berbalik dan melihat Tang Wutong yang sudah mengenakan gaun putih panjang dan berdiri di depan tendanya. Tang Wutong memandang Yu Hao dengan tenang dan berkata, "Karena roti panggangmu, saya akan membiarkanmu berbicara, namun saya hanya membiarkanmu berbicara sampai 1 dupa habis terbakar." 这么久的太阳光，其爆炸产生的微能，龙神沐浴日月精华，生成黄。